Indonesia itu banyak banget tempat untuk jalan-jalan sama keluarga, dan pastinya lu perlu mobil yang bisa lu ajak bertualang juga. Temen gue satu ini memang ada gilanya sih. Sesuai dengan nomor plat mobil ini, tulisannya adalah Scoot. Lu pasti tahu lah siapa pemilik mobil ini. Nggak lain dan bukan adalah Gofar Hilman. Gofar Hilman balik lagi di Scoot Motif. Dan sekarang gue lagi ambil Delica gue. Gue tertarik untuk ngebahas mobilnya karena satu, inilah Mitsubishi Delica, dan gue sempat punya Mitsubishi Delica. Gue tahu ini agak beda gitu dengan MPV yang ada di Indonesia. Kalau lu lihat bentuk mobilnya, lu pasti juga akan tahu representatif yang punya itu kayak apa. Gofar penyiar terkenal banget, inspirasi gue bikin YouTube channel, inspirasi gue juga untuk bisa menyampaikan betapa hebatnya restoran-restoran yang dia punya. Ada Lawless Burger, ada Lawless Dog Bar. Mobil Gofar, kenapa gue tertarik? Karena memang Delica yang ada di Indonesia ini sebetulnya sedikit berbeda dengan Delica yang ada di Jepang. Jadi ini dia kenapa gue mau nge-review mobilnya Gofar. Soalnya buat gue, Delica yang ini spesial. Karena gue punya dulu juga nggak begini. Kenapa? Soalnya Gofar udah custom made segala macam sisi interior yang ada. Di sebelah sana ada tweeter, di belakang juga ada sound system. Tapi yang paling gue terkesan adalah bangku yang lagi gue dudukin. Inilah hasil karya kerjasama Gofar dengan Ferrari Cibubur, dan hasil karyanya keren sih. Nggak lupa ada signature Gofar di bagian bawah, ada tulisannya Scoot. Jok full elektrik, bisa maju mundur, bisa rebahan. Gue berasa naik pesawat first class. Joknya bisa dingin, bisa geter, bisa pijit. Oh iya, lo bisa pijit nih bangku, keren banget. Gue jadi geter-geter sendiri nih. Ntar dulu, matiinnya gimana ya? 3 kali. 1, 2, 3. Oh iya bener, 1. Ini mati juga, oke. Basically adalah, kan selama ini gue juga pakai Delica, dan setupnya tuh adalah 2 captain seat sama 3 bangku di belakang. Ini emang untuk fungsi sih orangnya nggak terlalu banyak, cuma bisa 4 orang. Tapi untuk kenikmatan dalam mobil, ini sudah paling bener setupnya. Mau kita macet kek, mau kita lagi keluar kota, pasti akan sangat nyaman. Ditambah lagi udah dipasangin kerek di sini. Terus di belakang gue ada subwoofer gede, sound system upgrade-nya sangat serius. Di posisi pilar A, pilar B, pilar D, semuanya ada sound system. Dan audio sistemnya pun juga udah berubah. Bangku bagian depan, ini kayaknya punya seri 5 atau seri 7 ya, karena modelnya kayak begitu. Dan kalau yang ini sih pastinya full custom. Itu interiornya. Kekedepan suara, improvementnya sangat tinggi karena suara hampir nggak kedengeran apa-apa dari dalam. Tetapi yang paling signifikan perbedaan utamanya adalah adanya sunroof. Setahu gua nggak ada tuh sunroof di sini. Dia pasangin sunroof depan dan juga sunroof belakang. Jadi ini orang super niat. Interior dalamnya gua ngerasa nyaman, dan gua ada senderan kaki juga di sini. Jadi gua mau kaki gua memanjang kek, memendek kek, terlalu cukup. Coba ya, gua coba rebahin bangkunya sampai seberapa dia bisa. Waduh, ini sih kemana aja oke aja sih. Oke. Kemudian ini kan bagian dalamnya. Kalau lo lihat bagian luar, ini yang paling jelas super duper beda sama Delica yang ada. Dia menganut aliran all terrain gitu ya. Kalau anak zaman dulu sebutannya alto gitu. Memang Delica tuh dikenal punya ground clearance yang tinggi. Mesinnya 4J11. Beda sama mesin yang ada di Lancer atau yang ada di Outlander. Itu kodenya 4B11. 2000 cc DOHC. Kalau 4J11 2000 cc SOHC. Surprisingly sama-sama horsepower-nya yang keluar. Kalau di Outlander 150 horsepower, di sini juga 150 horsepower. Bedanya adanya di Lancer itu 155 horsepower. Untuk Evo 10 yang pakai 4B11 turbo, standarnya keluar 280 horsepower. Tapi ya lu sendirilah, there is no limit kalau misalnya ada turbo-turboan. Kemudian dari penampilan luarnya, memang kelihatan banget ini mobil super sangar. Seluruh bodinya tuh catnya tuh kasar. Biasanya kalau cat kasar kayak gini itu untuk military spec. Nah, kenapa military spec? Karena biasanya diinjak, kemudian juga lewatin hutan-hutan supaya nggak ada baret-baret. Dan konsekuensinya adalah ketebalan catnya itu akan bertambah. Terus untuk suspensi, karena Delica juga udah tinggi, dia dengan mudah pakai pelak 16, bannya 225 70 ring 16. Jadi jatuhnya mungkin kayak ban 29 ke 30 lah kira-kira. Jadi mobilnya juga makin tinggi. Penambahan aksesoris luarnya juga ada footstep. Terus kalau gue duduk di sini ya, kalau gue duduk di sini, ini kan memang ada tirai. Tapi sebenarnya dia juga
pakai penutup luar supaya mungkin privasinya juga lebih terjaga. Terus untuk bagian depan, grillnya tuh udah diganti sama yang grill custom, dan lagi pula kalau kelihatan bagian belakang udah juga dilengkapi dengan laci-laci gitu. Kalau belakangnya sih nggak gitu kelihatan bedanya, tapi yang jelas di Indonesia tuh Delica hanya keluar dengan 4 warna, yaitu hitam, putih, silver, sama grey. Gue nggak tahu ini mobil basicnya warnanya apa, tapi yang jelas sekarang abu-abu, kayak abu-abu tua gitu ya. Nah, tepatnya warnanya gue nggak tahu apa. Gue ngeliat di sini setirnya adalah bukan setir Delica, tapi setir Mitsubishi yang lain, dan identik sekali dengan setir Pajero Sport. Jadi lebih modern sih mobilnya dengan pakai setir itu, karena setir Delica ya memang klasik kayak mobilnya. Nanti kita coba jalan, kita coba bagaimana bandingan mobilnya, tenaga mobilnya, dan juga kenikmatan naik Delica Scoot. Sekarang gue duduk di kursi supir. Posisi duduknya memang upgrade dari MPV menjadi luxurious MPV. Bangkunya super lebar, udah ada armrest dua-duanya kiri kanan, dan electric seat. Jadi ini inovasi yang bagus. Terus untuk audio system, jelasnya audio systemnya udah diberesin. Untuk interior tengahnya dia udah pakai warna piano black. Nah, setirnya tadi gue sempat mention ini pakai setir Pajero Sport, memang lebih enak. Oh, bahkan ini adalah Pajero Sport yang ada cruise controlnya. Ini buat volume sebelah kiri, ini buat speed. Kalau lihat dari luar, mobilnya sangat atraktif, soalnya warnanya juga two tone color, yang atasnya bawahnya abu-abu, bawahnya hitam. Jalan, no. Sesuai aplikasi, Pak. Sesuai. Gue mau tiduran. Bang Gopar. Oke. Asal muasal gue mau pinjam mobil Gofar pun juga karena gue penasaran dengan spek mobilnya yang nggak biasa. Gue pakai Delica bertahun-tahun, tapi Delica gue nggak kayak begini bentuknya. Emang nih orang satu ya, temen gue punya ide itu ngelebihin orang normal. Mau dia bikin mobil kayak, mau dia bikin podcast, mau dia bikin burger, segala-galanya ada aja idenya. Nah, untuk mobil yang lagi gue pakai sekarang, Delica, kalau gue rasa ini Delica yang premium deh, soalnya warnanya udah piano black di ininya, di mana di dashboard. Terus interiornya juga bagian besar merepresentatif kalau ini adalah Delica yang terakhir. Buat gue, kenyamanan nyetir mobil ini akan gue buktikan nanti, karena gue sendiri juga belum nyetir sekarang. Nanti gue bakal nyetir. Cuman yang dibangga-banggakan sama dia adalah posisi duduknya yang bisa mewah mentok katanya. Lo mesti cobain cuy. Ini mobil enak banget cuy. Iya sih, bag gue bisa rata. Coba gue pengen tahu. Aduh, boleh juga sih. Anyway, seperti yang diomongin Gofar nggak bohong. Dari posisi duduknya emang ini mobil juara sih. Ada mejanya bisa jadi katanya kalau sambil jalan kita bisa kerja. Mau taruh minuman bisa taruh di sini. Handphone bisa ditaruh di sini. Ruang kaki nggak masalah. Sebenarnya sih depan itu bisa ngangkat. Ruang kaki no problem. Yang pasti perbedaan utama antara Delica yang gue punya dulu dan Delicanya Gofar adalah emang bangku belakangnya beda, karena kan biasanya 2 row, ini cuma 1 row. Bisa berhenti dulu nggak? Gue sekarang mau nyetir. Oke, kita tukeran. Gue pengen tes posisi nyetir. Oke. Keren. Oke, let's go. Kalau dari pandangan ini, suasana kabin di bagian gue lebih terang, soalnya dia yang gue bilang dia pakai sunroof. Kalau di untuk tiang A ada sedikit perbedaan penglihatan karena ada tweeternya, tapi jujur yang bikin tweeternya niat banget, karena nggak mungkin tweeter tiba-tiba nongol gini aja. Pasti dia harus bikin satu bagian besar supaya nggak kelihatan kalau ini lebih kinan. Suspensi, gue yakin dia mengerjakan sesuatu dengan suspensinya karena bannya cukup gede. Bantingan travelnya juga berasa empuk. Tuh. Iya. Gearbox CVT mesin sih kayaknya nggak dia apa-apain.
Ya ada sedikit lah di sini. Biasanya yang dipakai sama dia nih, kalau ada alat kayak gini depan mata gue, itu biasanya throttle reaction aja yang dimainin. Nggak ada perubahan signifikan dalam performance mesin. Tapi karena ini udah drive by wire, kalau pakai alat ini seakan-akan kita nginjak 20%, yang kebuka 30% gitu. Reaksi mobilnya jadi lebih cepat. Iya bener. Iya bener. Secara keseluruhan sih nggak ada perubahan yang signifikan di bagian nyetir. Posisinya masih semuanya mirip. Bahkan gue bilang bangku ini super comfortable. Kemarin apa yang gue temuin di sini? Ini bangku bisa maju mundur, salah. Oh iya bener nih tuh. Oke. Sekilas begitu aja. Gue nggak pakai mobilnya jauh-jauh. Yang pakai malah anak-anak gue kemarin, kesenangan. Hah? How was it? Enak ya mobilnya. Boys, bilang something, bilang. Terima kasih Om Gofar gitu. Terima kasih Om Gofar. Drinks, double drinks, triple drinks, quadra drinks, mega drinks, ultra mega drinks, all drinks. Siapa mau duduk depan? Not you. Mama duduk belakang soalnya. Nih, Maika deh. Satu, depan. Kasian Mama. Yuk. Kairo nggak kasihan sama Mama. Mama duduk depan. Mama nggak mau di depan anak-anak. Dah boys. Hey boys. Bye-bye. Mana dadah ke Papa? Bye boy. Bye Pap. Bye Mom. I love you too. Seperti mau perang kan? Rem tangan. Hah? Dari rantangan. Kan diinjak. Iya. Seperti mau perang, aku berjuang dulu. Oke. Nah. Pap tahu nggak di sini ada table juga nih ya. Jadi bisa taruh iPadnya Mama di sini, bisa taruh iPadnya Maika di sini, sama yang punya powerpad juga. Tadi mereka bilang bisa sambil kerja. Iya, bisa sambil kerja juga. Pakai laptop. Ini pakai apa? Laptop. Par, mudah-mudahan cepat laku karena gue juga dengar mobil mau dijual. Siapapun yang beli pasti seneng karena ini Delica super mewah versi Gofar Hilman. Ingat ya, harga mobil tuh sangat berpengaruh terhadap siapa yang punya. Ketika lo beli yang punya orangnya kayak Gofar gitu, jualnya pakai reputasi. Nggak ada yang nggak sayang Gofar. Keren lu Far. Thank you Far. Sekali lagi terima kasih banyak lu semua udah nonton video ini. Kalau lu ada saran mobil siapa lagi yang harus gua review, tulis aja di bawah. Kan ini segmennya segmen happy ending juga, nyoba-nyoba mobil temen. Siapa tahu bisa jadi manfaat, ada ilmu baru buat gua dan buat lu semua. Ya kan? Far, terima kasih banyak. Mobil udah lu pinjemin ke gua. Artinya spesial untuk Gofar Hilman karena dia udah pinjemin mobil ke gua. Gimana kalau Gofar gua ajak naik mobil balap? Apakah kalian setuju dengan hal itu? Tolong ditaruh tulisan yang banyak di bawah. Karena tekanan dari kalian akan gue bikin jadi cerita yang nyata supaya Gofar naik mobil balap sama gua. Setuju nggak? Ya. Ya udah. Gue tunggu komentar kalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.